Wush, petani lintas zaman. Hai, aku Mas Hab dari Petani Lintas Zaman. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan dari dunia pertanian itu kita memiliki banyak input, termasuk dari eh, jumlahnya, termasuk dari jenisnya dan lain sebagainya. Di situ kita tahu bahwa input di dunia pertanian itu contohnya adalah pupuk, kemudian ada pestisida, ada benih dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa input yang biasanya dipakai di dunia pertanian. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengurangi input, termasuk ini dalam tanda kutip adalah biayanya, yaitu pada topik pembuatan benih secara mandiri. Kita ambil di sini yang pertama adalah memproduksi benih cabai secara mandiri. Benih yang kita tanam biasanya kita selalu pilih-pilih. Apakah kita mendengar dari tetangga kita, misalkan tetangga kita menanam A, kita ikutan A, ataukah kita di situ kita rajin membaca deskripsi varietas. Contohnya satu perusahaan A memproduksi 3 jenis cabai, misalkan cabai 1, cabai rawit 1, cabai rawit 2, cabai rawit 3. Di situ cabai rawit 1 dia memiliki potensi hasil 5 ton katakan. Terus kemudian yang cabai 2 dia memiliki potensi hasil 7 ton. Yang ketiga 3 ton. Otomatis kita dari 3 jenis varietas cabai yang kita pilih yaitu adalah yang kedua, yaitu yang memiliki potensi yang paling besar. Nah, di sini bagaimana sih kita memproduksi benih cabai itu secara mandiri? Pada dasarnya, cabai itu termasuk secara fisiologis, secara morfologis. Jika kita melihat struktur bunganya, di situ merupakan bunga yang sempurna karena dia memiliki satu alat kelamin jantan dan satu kelamin betina, yaitu putik dan benang sari, di dalam satu rumah begitu. Makanya dia disebut bunga yang sempurna atau dalam satu rumah begitu ya. Bunga yang lengkap dalam satu rumah. Tanaman cabai merupakan tanaman yang bisa menyerbuk sendiri karena tadi dia berumah satu atau dia bunga sempurna begitu ya. Terus kemudian dia juga dapat menyerbuk silang akibat dari adanya serangga yang melakukan polinasi begitu. Kemudian jika kita ingin tahu nih, atau seperti yang saya bilang di video yang lain, kita bagaimana sih kita cara membuat benih hibrida itu, yang harus kita miliki adalah tetua galur murni, sehingga kita bisa merakit dua varietas tersebut menjadi galur hibrida yang memiliki sifat heterosis lebih baik dari tetuanya begitu. Nah, untuk penjelasan masalah ini kita akan jelaskan di video selanjutnya. Sekarang kita mau menyilangkan cabai supaya kita bisa mendapatkan benih hibrida itu atau benih yang punya kita sendiri begitu ya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah memilih tetua atau calon ibunya. Begitu. Kalau ibunya itu berarti kita ambil putiknya, sehingga kita lakukan kastrasi dan emaskulasi sekaligus. Di sini kita buang bagian yang tidak penting dan alat kelamin jantannya kita buang. Nah, setelah kita menghasilkan yang seperti berikut, maka ini sudah berhasil dengan cara ditekan tadi ya. Nah, terus kemudian kita pilih bapaknya gitu ya, bapaknya. Nah, bapaknya itu biasanya kita pilih yang sudah mekar tapi polennya itu belum pecah begitu. Kalau misalkan dia sudah pecah, biasanya itu susah. Kita ambil, kemudian kita oleskan kepada pinset. Nah, di sini kita cek. Di sini kalau misalkan polennya itu bagus, biasanya dia seperti sebruk tepung gitu. Nah, ini ketika saya cek sudah bagus, makanya ini langsung kita
oleskan pada putik yang telah kita kastrasi dan emaskulasi yang kita ambil tadi, komponen yang tidak perlu. Nah, di sini kita oleskan, harapannya adalah 100 atau ribuan bahkan jutaan dari polen yang dihasilkan ini dapat terbuahi pada putik. Nah, ini biasanya kita lakukan di pukul 6 sampai di bawah jam 8 lah begitu. Karena itu waktu yang paling bagus untuk menyerbukan atau perkawinan dari tanaman cabai ini. Nah, di sini kita harus hati-hati ya untuk mengoleskan supaya tidak copot. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah pelabelan dan penyungkupan. Di sini labelnya kita tulis adalah yang A itu adalah yang ibunya, yang B itu adalah yang bapaknya. Kemudian jangan lupa untuk menulis tanggal. Nah, ini sangat penting ya, karena ini nanti kita buat monitoring atau kita cek dari tanggal berapa ini kita persilangan dan tanggal berapa ini jadinya. Terus kemudian jangan lupa kita taruh di bagian bunga yang telah kita silangkan tadi. Jangan sampai ini keliru begitu ya. Nanti kalau keliru nanti yang mana yang kita kawinkan. Nah, kemudian kalau sudah jadi nanti hasilnya seperti ini kira-kira. Begitulah cara menyilangkan cabai sendiri di kebun atau di rumah. Ini merupakan cara konvensional atau cara buatan, hibridisasi buatan yang semua orang dapat melakukan gitu ya. Dengan harapan adalah kita mampu memproduksi benih sendiri. Perlu diketahui bahwa di situ ada beberapa konsep yang harus kita pahami seperti pemilihan tetua, kemudian konsep dasar turunan yang dihasilkan, kemudian bagaimana konsep saling silang untuk menghasilkan benih yang menurut kita itu bagus dan unik serta sesuai dengan tujuan pemulihan kita. Makanya ikuti terus channel ini. Mari kita bertani melintasi zaman. Bye.